Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Kembali ke channel Bapak Musalim. Pada kali ini Bapak akan memaparkan tentang suatu teori, itu ruang lingkup pemasaran. Jadi sebelum Bapak memaparkan ini, ada baiknya Bapak akan memberitahu bagaimana tata cara perkuliahan mahasiswa yang mengikuti kuliah manajemen pemasaran itu diwajibkan untuk memiliki buku manajemen pemasaran agar perkuliahan pemasaran dapat berjalan dengan lancar. Selama satu semester ini dalam mata pemasaran dari akan Bapak akan menggunakan metode perbedaan diskusi. Jadi diharapkan mahasiswa itu aktif dalam diskusi. Penilaian itu dilihat dari kata mahasiswa dalam diskusi. Semakin aktif mahasiswa, maka semakin besar kemungkinan mahasiswa akan mendapat nilai baik, itu A. Itu. Tetapi kalau mahasiswa tidak aktif, ya mungkin juga bisa mendapat nilai rendah, C atau D. Jadi diharapkan ini untuk mahasiswa harus aktif berdiskusi dan harus memiliki buku manajemen pemasaran satu. Itu wajibnya buku pemasaran satu yang ditulis oleh Bapak sendiri dan Bu Dr. Gina Octaviani. Nah, sedangkan buku utama silakan buku masalah particular dan banyak lagi buku-buku pemasaran Anda dapat dibeli media atau juga bisa dipinjam atau bisa masa meminjam buku pemasaran di perpustakaan. Wajibnya mahasiswa memiliki buku pemasaran yang dapat tulis. Oke, sebelum itu kita akan men-share screen materi hari ini. Oke, ini dia ya. Jadi pada episode ini ini bukunya, ini covernya ya, buku yang digunakan dan paling berkembang dan masa wajib bukunya buku manajemen pasal 1 ya oleh Pak Adi Musalid SCMM dan Bu Dr. Dina Tafian SCMM ya. Jadi nah, dalam status ini kita akan melihat ini dan tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kita akan diskusi, nanti akan Bapak akan posting di grup WA ya soal pemasaran dan nanti Anda akan jawab di kelas, sampai kita akan berdiskusi ya. Harapkan masyarakat menjawab satu soal itu bisa dijawab oleh lebih dari satu orang mahasiswa. Oke, ya sebelum kita melihat tentang ruang lingkup pemasaran, jadi ada beberapa standar yang perlu mahasiswa ketahui bahwa pertama mahasiswa itu harus memiliki kemampuan dalam menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pemasaran. Yang kedua tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar mengenai ruang lingkup pemasaran. Yang ketiga, indikator pencapaian. Jadi setelah mahasiswa belajar mengikuti perguruan ini, mahasiswa mampu mempunyai kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar pemasaran mengenai ruang lingkup pemasaran. Nah, apa tujuan pembelajaran pada kali ini? Setelah mahasiswa belajar mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup pemasaran, manajemen pemasaran, dampak pemasaran terhadap ekonomi, konsep pemasaran, pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tugas utama pemasaran. Oke, ya ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertama, apa itu pemasaran? Nah, saya akan jawab ya nanti di komen YouTube. Pertama, apa itu pemasaran? Menurut para ahli. Dan bagaimana Anda mendefinisikan pemasaran? Silakan jawab nanti di komen YouTube. Oke, jadi banyak para pakar yang menulis pemasaran. Ada yang mengatakan bahwa pemasaran adalah creating the customer. Marketing is creating the customer. Artinya pemasaran adalah menciptakan pelanggan. Jadi maknanya apa? Mencari pelanggan itu bagaimana cara mencari pelanggan? Ya, jadi untuk mencari pelanggan itu, perusahaan itu harus bisa
menawarkan produk yang saya menilai. Apapun di sekitar, apapun usaha Anda, tujuannya adalah menciptakan pelanggan. Masalahnya adalah bagaimana cara pelanggan itu. Jadi di sini perusahaan dituntut untuk dapat menawarkan produk dan layanan yang bernilai untuk mencapai pasar sasaran. Ya. Jadi apa itu produk bernilai? Produk dan sebagainya itu artinya produk yang bermanfaat, produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan pelanggan. Jadi produk itu setidaknya saat membuat suatu produk dalam menjadi jasa itu harus sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi itu namanya produk bernilai. Value sama dengan benefit bagi cost. Artinya nilai sama dengan manfaat dibagi cost. Apabila produk itu manfaatnya lebih besar dari biaya, maka produk itu akan bernilai. Sebaliknya, kalau biaya lebih besar pada manfaat, maka produk itu tidak bernilai. Jadi di sini itu pemasaran. Ini menurut metode. Silakan Anda nanti menjelaskan definisi pemasaran menurut para ahli. Minimal 5 ahli. Ya, kita jelaskan untuk komen. Jadi pemasaran itulah proses ya, manajemen. Ya, maka maksudnya harus dikelola ya, kan proses manajemen harus direncanakan ya, diorganisir, dilaksanakan dan dikendalikan. Jadi bahasa itu adalah proses manajemen yang sangat penting ya dalam usaha dan berbisnis. Kenapa penting? Karena dengan pemasaran kita harus dapat memastikan bahwa produk kita dan yang kita ditawarkan dapat mencapai pasar sasaran ya dengan cara efektif dan efisien. Jadi, apa tujuan pemasaran? Tujuan pemasaran adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi tujuan utama itu adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi produk yang Anda tawarkan, jasa Anda itu harus dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memiliki strategi pemasaran yang tepat. Kenapa? Karena strategi pemasaran yang tepat itu dapat membantu perusahaan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis dengan menggunakan pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun merek yang kuat. Namun, yang perlu kita ingat bahwa bisnis itu dapat berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya, tergantung pada lingkup bisnis dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini Bapak kasih contoh satu definisi oleh William J. Stanton. Jadi William J. Stanton itu mendefinisikan pemasaran sebagai satu sistem keseluruhan dan kegiatan bisnis yang disebut sebagai pemasaran, meliputi perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang ada dan potensial. Jadi sih kalau menurut Stanton itu buat masa itu mencakup perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dan jasa yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang ada dan potensial. Jadi Anda sebagai perusahaan itu harus merencanakan produk apa yang ditawarkan, berapa banyak produk yang ditawarkan, berapa harganya, dan bagaimana mempromosikannya, dan bagaimana mendistribusikan kepada konsumen. Di semacam ini merupakan aktivitas seperti pasar. Jadi Anda untuk mengetahui apa keinginan konsumen itu harus melalui pasar, ya. Apa pasar? Untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dan produk jasa yang tepat, menentukan harga yang wajar dan bersaing, mempromosikan produk jasa dengan cara efektif, dan memilih saluran distribusi yang sesuai untuk mencapai target pasar. Dengan mengoptimalkan klien ini, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya seperti meningkatkan penjualan, membangun merek yang kuat, memproses pasar, dan meningkatkan keuntungan. Oke, ya, ini menurut William Stanton. Pertanyaannya harus jawab, bagaimana William J. Stanton mendefinisikan pemasaran, dan jelaskan jawaban Anda. Anda tulis nanti di komentar YouTube. Oke, kemudian kita lihat YouTube-nya, kita menonton satu YouTube dulu tentang apa itu pemasaran.
Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai pengertian pemasaran menurut Philip Kotler dan para ahli. Dan untuk memperdalam pemahaman kita juga akan ngebahas mengenai proses pemasaran. Tertarik? Yuk, mari bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai pengertian pemasaran menurut Philip Kotler dan para ahli. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Pengertian pemasaran yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengertian pemasaran dari J. Abraham. Nah, ini orangnya. Nah, mungkin teman-teman nggak pernah ngelihat ya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah membaca bukunya. Nah, buku dari J. Abraham ini berjudul The Sticking Point Solution. Nah, dalam buku ini beliau menjelaskan mengenai pengertian pemasaran. Nah, yuk mari kita lihat seperti apa pengertian dari beliau. Menurut beliau, pengertian pemasaran adalah tentang mengedukasi orang-orang di pasar tertentu bahwa bisnis Anda dapat menyelesaikan masalah mereka, mengisi kekosongan mereka, atau mencapai peluang, harapan, dan tujuan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh bisnis yang lain. Nah, ini merupakan pengertian pemasaran yang pertama. Nah, kita langsung lanjut kepada pengertian pemasaran yang kedua. Pengertian pemasaran yang kedua ini adalah dari John Westwood. Nah, ini dia orangnya, dan tentu aja kemungkinan besar teman-teman juga belum pernah melihat fotonya. Tapi kemungkinan besar juga teman-teman udah pernah baca bukunya. Karena bukunya ini lumayan terkenal dan banyak dicari oleh orang. Nah, ini dia bukunya, How to Write a Marketing Plan. Nah, kemungkinan besar udah pernah ya. Nah, oke. Kita lihat pengertian pemasaran menurut John Westwood. Nah, ini dia. Pemasaran adalah mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan dan menyesuaikan produk perusahaan untuk memenuhi persyaratan tersebut, dan dalam prosesnya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini menurut saya, ini pengertian ini jauh lebih baik daripada pengertian yang sebelumnya. Jadi, pada proses pertama, teman-teman harus mencari tahu dulu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Bisa melalui riset, bisa dengan hal yang lain. Tetapi, teman-teman, yang penting itu adalah mencari tahu dulu yang diinginkan pelanggan. Jangan membuat produknya lebih dahulu. Kemudian, teman-teman barulah menyesuaikan produk perusahaan terhadap apa yang diinginkan pelanggan. Nah, ingat ya, jangan diminta pelanggan yang menyesuaikan dengan produk yang kita produksi gitu ya. Yang menyesuaikan itu adalah produknya. Produk menyesuaikan keinginan pelanggan. Dan terakhir, itu adalah proses menghasilkan keuntungan. Nah, dengan kita membuat produk yang udah diinginkan oleh pelanggan, maka pelanggan dengan sukarela akan membeli produk tersebut dan tentu aja itu akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan kita. Nah, itu adalah pengertian yang kedua. Nah, menarik bukan? Kita akan langsung masuk kepada pengertian yang ketiga. Pengertian yang ketiga ini adalah dari ini dia. Philip Kotler. Nah, tentu aja teman-teman udah mengenal Philip Kotler ya. Ada banyak sekali bukunya, dan pada kesempatan ini pengertian pemasaran ini saya ambil dari buku Principle of Marketing. Ini merupakan edisi Europe ya. Kemungkinan besar teman-teman belum pernah melihat buku dengan cetakan yang seperti ini karena memang edisi Europe. Dan buku ini
baru dicetak tahun 2020. Ada juga buku Philip Kotler yang judulnya sama, Prinsip-Prinsip Marketing. Buku ini udah mulai diterbitkan lama ya, bukan tahun 2020. Mungkin ada teman-teman yang memegang cetakan tahun 2012 atau mungkin tahun 2015. Nah, karena memang udah lama. Teman-teman yang belajar manajemen marketing di masa kuliah pasti juga pernah membaca buku prinsip marketing dari Philip Kotler ini. Oke, kita langsung masuk ke pengertian dari Philip Kotler. Pengertian ini pada buku Principle of Marketing edisi Europe ini terdapat pada halaman 6 pada chapter Marketing Design. Nah, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses di mana perusahaan melibatkan pelanggan, kemudian membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menciptakan nilai untuk pelanggan, dan mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Terlihat jelas bagaimana Philip Kotler membagikan pemahamannya mengenai pelanggan ya. Jadi marketingnya memang fokus kepada pelanggan. Untuk mendalami pengertian pemasaran ini, yuk mari kita bahas secara lebih dalam mengenai proses marketing yang diajukan oleh Philip Kotler. Nah, masih dalam buku yang sama ya. Jadi proses marketing ini pembahasannya tepat setelah pengertian marketing. Nah, artinya teman-teman selain memahami apa itu marketing, teman-teman juga wajib memahami proses di dalamnya agar teman-teman tahu gitu. Jangan sampai kebingungan membedakan yang mana marketing, yang mana penjualan, yang mana pemasaran, yang mana sales. Nah, jadi bingung gitu ya. Nah, dalam marketing prosesnya ada cukup banyak. Paling tidak ada 5 proses yang diajukan oleh Philip Kotler. Yang pertama itu adalah memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Nah, ini merupakan langkah awal di mana teman-teman memulai proses marketing. Jadi proses marketing itu bukan dimulai ketika teman-teman beriklan di Facebook. Atau teman-teman memulai beberapa trik SEO gitu ya, memulai membuat website. Nah, bukan ketika itu proses marketing dijalankan. Tapi proses marketing dijalankan ketika teman-teman mulai memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya. Pelanggan itu bisa butuh makan, tapi dia inginnya bakso. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Nah, kebutuhannya bisa sama, kebutuhan makan. Tapi bisa jadi orang di Indonesia pengennya bakso, tapi orang yang di Itali pengennya pizza gitu. Nah, jadi beda sekali kebutuhan serta keinginan. Nah, nantinya kebutuhan ini berubah menjadi keinginan dan keinginan berubah menjadi permintaan ketika bergabung dengan daya beli. Nah, keinginan disertai daya beli maka akan menjadi permintaan. Oke, ini tahap pertama dari marketing proses dalam buku Philip Kotler. Nah, tahap kedua itu adalah merancang strategi pemasaran yang fokus pada pelanggan. Jadi strategi pemasarannya harus fokus kepada pelanggan ya. Nah, pada bagian ini teman-teman harus memahami konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran dari Philip Kotler itu paling tidak ada 6. Ada prinsip produksi, ada prinsip marketing. Nah, pemahaman terhadap konsep marketing ini vital banget ya. Karena ini menentukan strategi yang teman-teman gunakan gitu. Kalau teman-teman konsep marketingnya aja masih kebingungan, maka strategi pemasaran yang teman-teman terapkan juga nanti akan tidak efektif. Oke, ini langkah kedua ya. Langkah selanjutnya itu adalah membangun program pemasaran terpadu atau integrated marketing yang memberikan nilai unggul atau nilai superior. Nah, jadi Philip Kotler itu menyebutkan bahwa kita harus membangun superior value. Nah, nilai unggul ya, value yang superior. Artinya betul-betul memiliki value yang tinggi banget buat pelanggan. Nah, pada bagian ini, teman-teman akan bicara mengenai 4P atau 7P. Nah, buat yang belum tahu apa itu 4P marketing atau 7P marketing, nah saya sarankan teman-teman langsung googling aja dulu. Apa itu 4P dan apa itu 7P dalam marketing. Nah, jadi ternyata lumayan panjang kan proses marketing itu. Nah, 4P dan 7P-nya aja itu ada di dalam salah satu proses marketingnya. Nah, oke. Langkah selanjutnya itu adalah membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita akan bicara CRM, kemudian kita juga akan bicara customer generated marketing dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pembahasannya dan ada banyak sekali yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan tahap terakhir, nah ini adalah tahap yang kita nantikan, yaitu mendapatkan nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Nah, artinya pada proses marketing,
itu mendapatkan keuntungan itu merupakan proses terakhir setelah kita melakukan 4 langkah sebelumnya. Artinya kalau teman-teman tidak melakukan 4 langkah sebelumnya dengan baik, maka bisa jadi keuntungan yang teman-teman dapatkan itu bersifat sementara. Artinya dalam jangka pendek aja. Dan itu ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap nasib perusahaan teman-teman. Nah, kalau proses marketing ini dijalankan dengan baik, maka saya yakin bisnis teman-teman akan menjadi bisnis jangka panjang yang tentu aja menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan bisnis teman-teman sendiri dan menguntungkan para pelanggan yang menggunakan produk ataupun layanan yang teman-teman pasarkan. Oke? Mungkin itu ya. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pahami marketing atau pemasaran secara mendalam. Walaupun teman-teman itu hanya mengambil bagian sedikit aja gitu ya. Mungkin teman-teman itu sebagai SEO-nya gitu kan. Atau sebagai social media marketingnya gitu ya. Tapi teman-teman harus memahami marketing secara keseluruhan agar apa yang teman-teman lakukan itu bisa bersinergi dengan bagian-bagian yang lainnya dalam sebuah perusahaan. Nah, oke, saya yakin pasti teman-teman merasakan pembahasan pada video ini Kurt. Nah, tadi sudah disajikan video tentang pengertian pemasaran. Apa itu pemasaran? Jadi pembicara dan tadi telah menjelaskan uh, definisi pemasaran menurut para ahli. Dan di situ jadi Anda sudah bisa menarik kesimpulan betapa pentingnya pemasaran. Jadi perusahaan itu harus bisa menetapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga bisnis itu dapat menguntungkan bagi perusahaan. Jadi ada menurut Kotter ya, dan siapa lagi itu. Jadi saudara nanti silakan saudara simpulkan apa yang sudah saudara dapatkan dan belajar dari video di atas, dan silakan saudara tulis nanti di komen di YouTube. Oke, jadi dari video tadi kita juga dapat belajar tentang proses pemasaran. Jadi kalau kita ingin kita berhasil dengan baik dan menguntungkan, maka pertama perusahaan itu harus dapat memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Ya, jadi kita tuh sebagai pemasar itu, sebagai pengusaha itu harus dapat memahami pasar. Pasar itu konsumen ya, pasar itu konsumen dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kemudian perusahaan juga dapat merancang strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, yang fokus pada pelanggan. Jadi produk dan jasa yang dijual itu harus disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Dan perusahaan juga harus berusaha untuk harus dapat memenuhi keinginan pelanggan. Nah, bagaimana caranya produk dan jasa itu disesuaikan pelanggan yang melalui riset pasar. Jadi melalui riset pasar itu perusahaan akan dapat informasi apa keinginan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan atau produk yang didesain. Kemudian perusahaan dapat membangun program pemasaran terpadu, ya integrated marketing terpadu gitu ya, yang memberikan superior value, nilai unggul, ya nilai unggul sehingga dapat memenangkan persaingan di pasar, ya. Kemudian membangun hubungan ya yang baik dengan pelanggan. Jadi di sini perusahaan tidak pelanggan, menciptakan pengalaman pelanggan yang baik ya, sehingga akan dengan hubungan yang baik dan pengalaman yang baik dari pelanggan akan menciptakan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan puas dan loyal, tidak beralih ke perusahaan lain. Nah, alatnya, bagaimana alat yang digunakan untuk membangun hubungannya dengan pelanggan ya, dan pengalaman pelanggan sehingga dapat puas itu dengan melalui CRM, Customer Relationship Marketing, dan Consumer Relationship Marketing. Kemudian perusahaan berusaha untuk mendapat nilai dari pelanggan ya, untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Jadi itulah yang proses pemasaran ya, ini proses pemasaran
Jadi sudah Anda tonton, silakan Anda nanti Anda Anda tonton ini, Anda coba jelaskan apa yang oleh pembicara di video dan apa manfaat dan pelajaran yang dapat Anda dari tersebut. Anda tulis jawaban Anda di komentar. Ya. Jadi intinya kalau Anda buka usaha, buka bisnis, Anda sukses dan dapat keuntungan, maka yang pertama tadi Anda harus dapat memahami kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen atau pelanggan ya. Jadi you must be able to listen to the customer. You must hear the customer voice. Nah, kamu harus bisa mendengarkan kata konsumen. Mendengarkan listen to customer itu Anda harus bisa memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, itu ya. Apa keinginannya, apa kebutuhannya. Kebutuhan manusia sama, yang bedanya keinginan. Ya. Jadi untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen itu ya dapat melalui riset pasar, riset konsumen. Ya, sebelum Anda mendesain produk dan jasa itu, Anda hendaknya melakukan riset pasar untuk mencari informasi bagaimana yang mereka inginkan. Setelah Anda dapat informasi, Anda desainlah sesuai dengan produk Anda dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini jadi sehingga Anda nanti kemudian produk Anda itu jadi dipromosikan, dipertukarkan di pasar untuk mendapat keuntungan. Jadi produk yang jasa yang dipasarkan itu produk jasa yang bernilai, yang punya superior value, nilai unggul. Jadi produk yang punya value itu produk yang sesuai dengan pelanggan. Jadi ini dia yang dilihat ini apa itu pemasaran. Nah ini what is marketing. Jadi apa itu pemasaran ya? Jadi marketing is not bukan online marketing. Marketing bukan branding. Marketing bukan publicity ya. Marketing bukan pricing. Marketing bukan strategi. Marketing bukan sosial media. Ya marketing bukan direct marketing dan sebagainya. Berarti yang masuk di sini adalah apa itu pemasaran? Jadi pemasaran itu mencakup kegiatan kumpulan aktivitas ya. Ada yang aktivitas yang dari online marketing, branding, kemudian publicity, pricing, strategi ya, sosial media, direct marketing, advertising, ya kemudian riset, sosial media, advertising, public relation. Jadi ini marketing. Jadi beda marketing ini. Jadi kalau Anda bekerja di departemen pemasaran, di bagian pemasaran ini adalah melakukan pemasaran online, melakukan hubungan publik, melakukan periklanan, ya. Nah ini dia publisitas, mengatakan merek, produk dan sebagainya. Inilah namanya pemasaran. Jadi kadang ini untuk menawarkan produk Anda dan jasa Anda yang bernilai di pasar. Nah, ya, jadi produk Anda punya nilai. Jadi Anda kalau ada produk, ada apa merek produk Anda? Itu branding. Ya, Anda harus memberi nama merek, nama produk Anda apa? Ini apa? Nah, itu branding. Kemudian produk Anda juga bisa ditawarkan dengan secara online, ya online, bisa melalui sosial media, ya, melalui Instagram, melalui apa? Atau Anda juga bisa mengiklankan produk Anda melalui di televisi, surat kabar dan sebagainya. Ini semua itu di dalam marketing tujuannya apa? Untuk agar produk Anda dapat dikenal oleh pasar sasaran dan pesan tertarik untuk Anda sehingga Anda mendapat keuntungan. Itu ya untuk pemasaran. Ini sebenarnya kegiatan pemasaran, aktif pemasaran. Nah, apa dampak pemasaran terhadap ekonomi? Nah, coba nanti Anda catat apa kira-kira dampak pemasaran terhadap ekonomi. Silakan Anda jawab nanti ya di komen di YouTube ya. Nah, apa dampak pemasaran terhadap ekonomi. Jadi di sini pemasaran dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi satu daerah. Kenapa? Ya, karena pemasaran dapat menjadi agen katalistik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) melalui peningkatan penjualan dan konsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi semakin banyak perusahaan satu daerah itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Karena banyak orang yang menjual, banyak orang yang mengkonsumsi produk jasa, ya. Nah, sehingga daerah mendapat penghasilan, ya, dari pajak itu kan. Tapi kalau semakin dikit perusahaan yang ada di daerah satu daerah, maka pertumbuhan ekonomi negatif, ya, karena tidak ada
kegiatan ekonomi. Ada pemasaran, ya kan? Jadi pendapatan dia juga menurun. Jadi aktif perusahaan juga dapat menciptakan lapangan kerja ya bagi masyarakat dan membantu menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang terkait seperti manufaktur, jasa, retail, transportasi dan lain-lain. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda lihat di sekarang ini banyak orang sudah membuat usaha, berbisnis ya, ada yang buka restoran, ada yang membuka kafe, ada yang membuka hotel dan sebagainya. Jadi itu tujuannya lah untuk ya untuk mencari keuntungan juga, ya kan? Dan itu juga dengan dengan banyaknya masyarakat buka usaha itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dan juga dapat meningkatkan lapangan kerja sehingga banyak perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja dan banyak orang banyak melamar pekerjaan. Itu artinya perusahaan itu dapat juga menciptakan kerja. Nah, itu dampak terhadap ekonomi. Pertama, dampaknya adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif ya. Produk domestik bruto suatu daerah. Yang kedua dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Pemasaran juga sangat penting ya dalam pertumbuhan bisnis dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Departemen pemasaran itu satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jadi kalau marketing ini adalah departemen yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan kalau keuangan itu departemen yang kalau produk itu departemen yang mengeluarkan pengeluaran bagi perusahaan. Ya kan, dengan aktivitas seperti pengepakan, branding, iklan, penjualan, logistik dan lain sebagainya yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Jadi bagaimana perusahaan meningkatkan penjualan melalui itu branding yang baik, packaging yang baik, iklan yang efektif, penjualan, logistik dan sebagainya. Dan juga pelayanan baik kepada pelanggan. Maka itu keberhasilan pemasaran sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis suatu perusahaan serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini dampak pemasaran terhadap ekonomi. Nah, itu kita akan belajar juga konsep manajemen pemasaran. Jadi dalam masa itu kita mengenal 5 filosofi pemasaran. Yang pertama adalah konsep pemasaran, konsep manajemen pemasaran ya. Konsep manajemen pemasaran adalah pandangan umum tentang cara bisnis melakukan pemasaran dan bagaimana perusahaan itu mengelola hubungan dengan pelanggan. Ya, ada 5 konsep pemanajemen pemasaran yang berbeda. Ada 5 konsep ya. Jadi perusahaan bisa menggunakan satu dari 5 konsep ini. Yang pertama adalah konsep produksi. Jadi konsep produksi fokus pada produksi yang efisien dan menghasilkan produk dengan biaya rendah. Konsep ini cenderung mengabaikan kebutuhan dari pelanggan. Jadi ini memproduksi barang dalam jumlah besar, kemudian dijual kepada pasar, dijual di pasar. Nah, misalnya gula, garam, itu yang besar kan. Nah, ya, karena dia besar itu mengabaikan kebutuhan pelanggan. Jadi mereka menjual barang dalam jumlah besar sehingga perusahaan dapat mengeluarkan biaya dengan biaya rendah. Hanya konsep produksi. Kalau konsep produk itu perusahaan itu fokus pada kualitas produk. Nah, ya. Jadi fokus pada kualitas produk. Jadi kalau Anda fokus pada kualitas produk, desain dan ciri unik, berarti Anda itu menggunakan konsep produk. Jadi kalau Anda fokus pada memproduksi dalam jumlah yang besar dengan biaya rendah dan efisien, itu berarti Anda menggunakan konsep produksi. Nah, kalau konsep produk ini menganggap bahwa produk yang berkualitas akan menarik pelanggan. Nah, ini kata perusahaan yang mengkonsep produk. Jadi konsep ini menganggap bahwa produk yang berkualitas akan menarik pelanggan tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. Jadi ini mutu menurut perusahaan, menurut produsen, bukan mutu menurut pelanggan. Nah, jadi yang satu yakin bahwa katanya kalau produk yang bermutu itu pasti akan menarik pelanggan. Nah, tapi ini mutu dari perspektif perusahaan, bukan dari perspektif pelanggan. Karena mutu itu tidak dapat didefinisikan ya berbeda-beda. Nah, apabila
Anda sebagai pengusaha fokus pada penjualan dan promosi, Anda jual dan promosi, berarti Anda menggunakan konsep penjualan. Ya, konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen tidak akan mengetahui membeli produk tanpa doang dari perusahaan. Biasa ada iklan, ada promosi, ada diskon dan sebagainya. Ya, nah, jadi ini dimulai dari pabrik. Ya, Anda buat produk, kemudian diiklankan, dipromosikan. Ya, karena Anda punya asumsi bahwa konsumen tidak akan membeli produk tersebut tanpa dorongan dari perusahaan. Nah, bagaimana dorongan dari perusahaan itu? Dia melalui promosi, ada melalui advertising, ada sales promotion, ada personal selling. Itu berarti konsep penjualan. Ya, Anda menggunakan konsep penjualan. Jika Anda fokus pada bagaimana memahami kebutuhan konsumen dan tingkat konsumen, dan Anda berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pelanggan, Anda berarti menggunakan konsep pemasaran. Ya, jadi konsep pemasaran itu fokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menawarkan yang nilai lebih baik daripada pesaing. Konsep ini menekankan pada membangun hubungan jangka panjang pelanggan. Jadi ini bermula dari pelanggan. Ini melalui riset pasar. Jadi produk yang jasa yang Anda desain, yang punya nilai itu dilakukan berdasarkan riset pasar. Sehingga produk yang Anda buat itu sesuai dengan keinginan pelanggan. Ini dia konsep pemasaran. Dan jadi sekarang banyak perusahaan sudah berusaha untuk menggunakan konsep pemasaran. Kemudian konsep pemasaran sosial. Jadi fokus pada mempromosikan kebaikan dan kesehatan masyarakat. Jadi produk yang Anda jual itu harus dapat mensejahterakan masyarakat. Produk itu jangan sampai membuat masyarakat tidak sejahtera. Jadi harus sehat, harus hijau, ya, tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu namanya konsep pemasaran sosial. Di samping Anda dapat memenuhi kebutuhan konsumen, juga harus sehat, harus hijau, ya, tidak berbahaya bagi pemakai. Ini namanya konsep pemasaran sosial. Dalam praktiknya, ya, perusahaan biasanya menerapkan kombinasi, ya, kombinasi dari beberapa konsep manajemen pasaran yang berbeda, tergantung dari tujuan bisnis dan karakteristik pasar. Namun konsep pemasaran adalah konsep yang paling berorientasi pada pelanggan, dan ini menjadi fokus utama manajemen pemasaran modern. Ya. Oke, kemudian dalam kalau kita belajar pemasaran itu ada istilah namanya pasar sasaran. Ya, oke, sebelum Bapak lanjut ke pasar sasaran, Bapak apakah buat dua pertanyaan. Nah, coba Anda sebutkan lima konsep manajemen pemasaran dan jelaskan. Yang kedua, coba Anda sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Coba Anda tulis di komen YouTube. Oke. Nah, kan kita pasar sasaran. Pasar itu berarti konsumen, pelanggan, ya. Jadi pasar sasaran itu adalah kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis dan menjadi fokus utama dalam pemasaran. Kata Peter Drucker, marketing is getting the customer. Jadi pelanggan itulah mencari pelanggan. Apapun usaha Anda, apakah itu manufaktur atau jasa, tujuannya adalah untuk menciptakan pelanggan. Nah, itu pasar sasarannya. Ya, adalah kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis dan fokus utama dalam pemasaran. Identifikasi pasar sasaran tepat sangat penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan, karena dapat membantu perusahaan memahami lebih baik apa kebutuhan dari konsumen. Jadi supaya dapat lebih baik memahami kebutuhan dari pelanggan, ya, dan perusahaan dapat menyesuaikan produk dan atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan pasar tersebut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pasar sasaran tepat, perusahaan perlu melakukan riset pasar. Kenapa riset pasar? Ya, untuk memahami karakteristik pasar seperti usia, gender, pendapatan, hobi, minat, preferensi pembelian. Dengan memahami karakteristik pasar, perusahaan dapat
menyesuaikan produk atau jasa yang ditawarkan dengan kebutuhan dan pasar yang dituju. Ya, jadi kalau dari kata usia sekian, ya, jadi itu pun cocok untuk ya, data jenis kelamin wanita, ya, pria, apa yang cocok untuk mereka. Ada pakaian pria, pakaian wanita, anak-anak, pakaian remaja dan sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian selain itu perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kekuatan, pesaing, dan pasar, dan kondisi ekonomi saat pasar-pasarnya. Hal ini dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dengan kondisi pasar yang sedang berlangsung. Dengan melakukan pasar yang cepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, meningkatkan penjualan, membangun merek yang kuat, dan memperluas pasar. Oleh karena itu, pemilihan pasar sasaran yang tepat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan satu perusahaan. Oke, nanti kita tonton video sama-sama tentang segmentasi pasar dan pasar sasaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Muhammad Dandi Prasetyo dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang segmentasi pasar dan
perusahaan bersaing melalui pemasaran serba sama. Sebaliknya, jika pesaing pemasaran serba sama, maka perusahaan akan berhasil dengan segmentasi aktif jika faktor-faktor lain mendukungnya. Demikian penjelasan saya tentang segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe channel VokiMP. Nah, itulah tadi sudah dijelaskan tentang segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran. Jadi tidak satu perusahaan tidak bisa melayani semua pasar, maka itu harus menentukan segmentasi pasar ya. Harus menentukan pasar, ada pasar berdasarkan demografi, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan gender, ya supaya nanti perusahaan dapat dengan segmentasi pasar dapat secara efisien melayani kebutuhan dan kian pelanggan. Nah, maka itu perlu ditentukan segmentasi pasar. Nah, itu tentuan pasar sasarannya ya. Oke, kemudian dari setelah dana tentu ini silakan Anda jelaskan manfaat dan pelajaran apa yang Anda dapat ambil dari video tersebut di atas. Dan Anda tulis jawabannya di komen ya, terus nama Anda dan NIM ya. Nanti akan Bapak periksa setelah ini. Kemudian bangun pemasaran. Ya, bangun pemasaran ini atau seperti marketing mix ya, adalah gabungan dari 4 elemen kunci dalam arus pemasaran ya, untuk produk, harga, promosi dan distribusi atau tempat. Bangun pemasaran ini digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Apa itu produk? Produk itu adalah elemen pertama dari bangun pemasaran. Perusahaan perlu mempertimbangkan kualitas, desain, merek, fitur, dan fungsi produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau pasar sasaran. Yang kedua, harga. Harga adalah elemen kedua dari bangun pemasaran. Perusahaan perlu menentukan harga yang wajar dan bersaing untuk produk atau jasa yang ditawarkan agar dapat menarik ke pelanggan dan memenangkan pasar sasaran. Penentuan harga juga harus mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan, dan yang harga bersaing. Jadi harga ini salah satunya komponen berpasar yang menghasilkan pendapatan ya. Promosi adalah elemen ketiga dari pemasaran. Jadi perlu mempromosikan produk yang ditawarkan dengan cara yang efektif seperti iklan, publisitas, promotion, self promotion, dan personal selling ya, untuk menarik perhatian pasar sasaran dan membangun kesadaran merek. Kemudian distribusi atau tempat. Distribusi atau tempat adalah elemen keempat dari bangun pemasaran. Perusahaan perlu memilih saluran distribusi yang tepat, seperti toko, retail, menjual online, atau distribusi melalui agen ya, untuk memastikan produk atau jasa dapat mencapai pasar sasaran dengan cara yang efisien dan efektif. Jadi dengan mengoptimalkan bangun pemasaran ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif, meningkatkan penjualan, membangun merek yang kuat, dan memperluas pangsa pasar. Perusahaan perlu juga mempunyai semua elemen bangun pasar secara holistik dan konsisten untuk mencapai kesuksesan pemasaran yang optimal. Nah, ini videonya nanti Anda bisa tonton ya. Jadi apa pentingnya bangun pemasaran? Jadi bangun pemasaran itu sangat penting dalam segi pemasaran satu perusahaan karena dapat membantu perusahaan mengembangkan pendekatan yang terintegrasi dan efektif ya dalam pemasaran produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi ini berarti akan disajikan beberapa alasan mengapa kok bangun pemasaran sangat penting. Yang pertama, menyesuaikan produk atau jasa dengan kebutuhan pelanggan. Dalam mengembangkan strategi pemasaran, perusahaan itu perlu mempertimbangkan kebutuhan dan pelanggan untuk menyusun produk atau jasa yang tepat. Dengan demikian, perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelanggan. Yang kedua, untuk memenangkan pasar. Jadi bangun pemasaran itu memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan kegiatan pemasaran dan memenangkan pasar dengan mengembangkan produk jasa yang berkualitas, menentukan harga yang bersaing, mempromosikan produk atau jasa dengan efektif, dan memilih saluran distribusi yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dengan mengoptimalkan pemasaran, perusahaan dapat meningkatkan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dan meningkatkan keuntungan. Yang keempat, membangun merek yang kuat. Jadi perusahaan juga dapat membangun merek yang kuat dengan mengoptimalkan kegiatan pemasaran seperti
promosi dan merek. Hal ini dapat membantu perusahaan membedakan produk atau jasa dari pesaing dan membangun citra merek yang positif di mata pelanggan. Yang kelima, mengembangkan strategi pemasaran yang terintegrasi. Jadi barusan pemasaran juga tuh memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan mengoptimalkan 4 elemen kunci dalam pemasaran. Hal ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran dan bisnis secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengoptimalkan baru pemasaran dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Nah, ini tugas utama pemasaran ya. Tugas utama pemasaran adalah untuk memenuhi kebutuhan mungkin pelanggan dengan melakukan produk atau jasa yang tepat dengan harga yang wajar dan bersaing. Melalui solusi yang tepat dan promosi yang efektif. Jadi tugas utama pemasaran itu apa? Tugas utama pemasaran meliputi identifikasi pasar sasaran, ya, kemudian pengembangan produk jasa, penentuan harga, promosi, distribusi dan tempat. Inilah tugas utama pemasaran. Yang pertama di identifikasi pasar sasaran. Artinya apa? Identifikasi pasar sasaran adalah tugas utama pemasaran. Perusahaan perlu melakukan riset pasar lebih dahulu untuk memahami karakteristik pasar seperti usia, gender, pendapatan, hobi, minat, dan prinsip pembelian. Yang kedua, mengembangkan produk baru, produk atau jasa. Perusahaan perlu mengembangkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar atau pelanggan. Seperti perancangan, pengujian, dan pengembangan produk atau jasa baru, atau peningkatan produk atau jasa yang sudah ada. Yang tiga, penentuan harga. Penentuan harga yang tepat dan bersaing sangat penting untuk menarik pelanggan dan memenangkan pasar. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan, dan kebijakan harga bersaing. Promosi adalah tugas utama masa yang penting untuk menarik perhatian pasar sasaran dan membangun kesadaran merek. Perusahaan perlu memilih jenis promosi yang tepat, seperti iklan, publisitas, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat untuk mempromosikan produk dan jasa mereka dengan efektif. Distribusi atau tempat. Tempat adalah tugas utama pemasaran yang penting dalam memastikan produk tersebut dapat mencapai pasar sasaran dengan cara efisien dan efektif. Perusahaan perlu memilih distribusi yang tepat, seperti toko retail, penjual online, atau distribusi melalui agen. Nah, dengan misalnya tugas pemasaran ini efektif, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas aktivitas pemasaran, meningkatkan penjualan, membangun merek yang kuat, dan memperluas masa pasar. Setelah itu, tugas utama pemasaran adalah kunci kesuksesan dalam pemasaran suatu perusahaan. Oke, berikut ini materi kita tentang pemasaran. Sebelum kita akhiri, ini adalah soal ya. Nanti mahasiswa wajib menjawab soal ini ya, menjawab soal ini dan memvideo recordkan jawaban video dan nanti kumpulkan link ini di grup WA juga di komen ya, komen di YouTube ya. Nanti ada video record jawaban Anda ya, kumpulkan link video record Anda ini, jawaban ini di grup WA dan di link di komen YouTube. Oke, jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar. Dan video record jawaban Anda dan kumpulkan link video tersebut sesuai dengan perintah dosen. 1. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 filosofi pemasaran. Yang keempat, apa keunggulan dari konsep produk? Yang kelima, apa kekurangan dan kelemahan dari konsep produk? Yang keenam, apa keunggulan dari konsep penjualan? Yang ketujuh, apa kekurangan atau kelemahan dari konsep penjualan? Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan perusahaan yang dapat menggunakan konsep penjualan. Yang sembilan, jelaskan perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Jelaskan perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Yang ke-10, jelaskan apa yang maksud dengan marketing mix dan kenapa marketing mix sangat penting bagi perusahaan. Yang ke-11, jelaskan tugas utama pemasaran. Yang ke-12, jelaskan bagaimana dampak pemasaran terhadap perekonomian suatu atau negara. Nah, bagian B ini Anda tonton, buka YouTube-nya dan cara materi Anda buka YouTube di www.youtube.com, cara tentang materi definisi pemasaran, definisi pemasaran, dan filosofi pemasaran. Ya. Setelah Anda tonton video tersebut, buat ringkasan dan kumpulkan dalam bentuk PDF. Ya. Oke, inilah materi yang dapat Bapak sampaikan pada sore ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa saudara wajib menjawab tugas-tugas tadi yang sudah Bapak kasih dalam video tadi. Ya, nanti Bapak akan periksa. Anda jawab pertanyaan Bapak tadi itu, tugas itu di
komentar YouTube ya. Dan untuk video 2 di WA juga dari komentar YouTube ya. Dan saudara wajib untuk memiliki buku manajemen pemasaran 1 yang diatas Bapak dan Ibu Dina. Jika Anda ingin sukses dalam mata kuliah pemasaran dan dapat nilai baik, Anda juga harus aktif berdiskusi. Nanti minggu depan kita akan bertemu di kelas dan berdiskusi ya pada soal lagi. Anda menjawab, semakin banyak aktif Anda dalam menjawab pertanyaan itu semakin baik ya. Jadi Bapak selama semester ini menggunakan sistem ceramah dan diskusi supaya bahasa itu rajin membaca. Rajinlah membaca, rajin belajar, dan pergilah ke perpustakaan untuk membaca bukunya, dan wajibnya adalah buku dari bahasa 1 yang bisa Bapak. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.